Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keselamatan. Dan semoga kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, dan yang berpuasa, saya doakan puasanya membawakan keberkahan, dan yang pasti bisa membuat kondisi fisik kita juga semakin sehat ya. Oke, pada pagi ini saya ingin meneruskan materi yang dari minggu lalu, yaitu sudahkah kita berteman dengan COVID-19 dan pembelajaran daring? Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu saya sampaikan mengenai tentang asal muasal pembelajaran daring yang kita mengenalnya dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang membuat semua proses belajar mengajar dilakukan di dalam rumah dan pembelajarannya dilakukan secara daring ya, dan kita juga sudah menjalankannya lebih dari 2 minggu, dan kita sudah mengetahui kelemahannya apa, kemudian kelebihannya apa, sehingga kita juga sudah mempunyai cara untuk menyesuaikannya ya. Dan yang paling penting adalah kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa karakteristik pendidikan di Indonesia saat ini adalah berfokus pada peserta didik ya, berfokus pada siswa. Jadi sekarang adalah tugasnya bagaimana caranya kita sebagai peserta didik ini bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki ya. Kita memaksimalkan kelebihan yang kita miliki dan kita meminimalkan kelemahan kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekarang karena proses pembelajarannya secara daring, kita harus bisa bersahabat juga dengan pembelajaran daring ini. Ini ada dua dampak kondisi dari pembelajaran daring. Ya, kira-kira kalian ada di posisi yang pilihan berapa? Apakah yang pertama sehat, bahagia, bisa tersenyum, atau yang kedua sakit, susah, kemudian cemberut? Ya, kondisi kedua ini bisa terjadi karena ini. Ya, semuanya berasal dari sini. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Oke, bagi kelas yang saya masuki, ketiga komponen ini sering saya sampaikan. Ya, ketiga komponen ini adalah komponen yang saling berkaitan ibaratkan sebuah tali. Ya, pikiran, perasaan, tingkah laku. Pikiran positif akan membuat perasaan positif dan akan membuat tingkah laku positif. Begitu juga sebaliknya. Pikiran yang negatif akan membuat perasaan negatif dan tingkah lakunya juga akan negatif. Seperti halnya orang yang sudah memiliki pemikiran buruk kepada orang lain. Ketika melihat orang itu, apapun yang dilakukan orang itu pasti salah. Ya, apapun yang diucapkan orang itu pasti salah. Karena apa? Karena dia sudah memiliki pikiran yang negatif. Berbeda sebaliknya kalau kita memiliki pemikiran yang positif, ya. Insya Allah, apapun yang dilakukan orang itu, apapun yang kita lihat kepada orang itu, akan membuat perasaan kita tenang. Dan tingkah laku kita juga tidak ada perasaan was-was, ya. Jadi, marilah kita kelola pikiran, perasaan, dan tingkah laku ini sepositif mungkin. Seperti ini. Ini adalah contoh kalau seandainya kita punya pikiran negatif terhadap pembelajaran daring, ya, Pak capek, soalnya sulit-sulit, HP-nya menjadi panas, sulit fokus, HP jadi lemot, kemudian mata panas, memori penuh, kemudian jenuh, boros kuota, ya. Bayangkan kalau seandainya kita sudah punya pemikiran seperti ini, ya, bagaimana kira-kira perasaan kita, bagaimana tingkah laku kita? Kita sudah punya pikiran negatif seperti ini. Ketika ada soal tugas baru yang masuk, ya, kita punya pikiran negatif seperti ini, perasaannya pasti udah males. Aduh, tugas lagi, ya. Yang kemarin udah belum selesai, sekarang tugas lagi. Akhirnya tingkah laku kita apa? Menjadi malas-malasan, yang pada akhirnya tugas terbengkalai dan sampai akhirnya tidak dikerjakan.
Kenapa bisa seperti ini? Karena di awal kita sudah memiliki pemikiran yang negatif. Beda jadinya kalau seandainya kita punya pemikiran yang positif seperti ini. Pembelajaran daring, santai. Belajar bisa sambil nyamil, bisa belajar di mana saja, tidak memakai seragam, waktu istirahatnya juga banyak, menjadikan diri bisa lebih disiplin dalam mengatur waktu, kemudian waktu dan tempatnya fleksibel. Ya, bayangkan kalau kita sudah memiliki pemikiran positif seperti ini. Insya Allah perasaan kita ketika mendapatkan tugas baru, ini pasti akan bisa menerima. Kalau diri kita akan menerima, secara tidak langsung nanti tingkah laku kita juga akan menerimanya. Karena di awal kita sudah memiliki pemikiran yang positif. Walaupun mungkin kita memiliki kendala. Contoh tugas yang masuk, ini ada yang tidak kita pahami. Tapi karena di awal kita sudah punya pemikiran, oh iya, saya sebagai siswa, tugas saya ya belajar dan belajar. Nah, ketika menemui soal yang sulit, bagaimana cara saya menyelesaikannya? Oh ya, saya tak tanya ke teman saya yang ahli. Oke, saya telepon. Ini minta tolong sih, caranya ini ngerjakannya gimana? Akhirnya belajar. Belajar, oh iya sih gini. Akhirnya apa? Tingkah lakunya tetap mengerjakan soal yang tidak bisa tadi, akhirnya menjadi bisa karena apa? Dia terbuka dengan pikirannya. Dia tidak menganggap kendala itu sebagai masalah. Nah, akhirnya apa? Tugas terselesaikan dan bisa dikumpulkan secara tepat waktu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemikiran positif ini lebih banyak manfaatnya. Ya, pasti dibandingkan dengan orang yang punya pikiran yang negatif, ya. Kemudian apapun permasalahannya, sebenarnya kunci dari semua ini ada ini. Ya, dua. Yang pertama, bersabar dan yang kedua, bersyukur. Bersabar untuk menahan diri, untuk stay at home, kita berdiam di rumah, kita istirahat di rumah, kita berikan kesempatan bumi ini, kita berikan kesempatan lingkungan ini untuk bisa menyehatkan dirinya dulu. Ketika kondisi sudah stabil, bumi sudah sehat, kita bisa keluar kapan saja, dengan siapa saja, kita berkumpul dengan kolega, dengan teman, bisa kita lakukan. Ya, tapi untuk saat ini kita bersabar dalam rumah, stay at home, dan kita menjaga kesehatan. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur karena kondisi ini kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga lebih banyak, ya. Yang dulu kalau sekolah pagi berangkat, sore nyampe rumah, kemudian maghrib makan, ngerjakan tugas, tidur. Kalau sekarang kita bisa lebih menghabiskan waktu dengan orang tua, bisa bercengkrama dengan adik, dengan kakak, dan ini waktu yang sangat mahal dan harus dimaksimalkan. Ya, semoga kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dan selalu mempelajari masalah dan selalu menemukan dan semoga menjadi orang yang bisa menemukan solusi dari berbagai macam masalah ya. Oke, mungkin cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.